Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya. Kita ketemu lagi setelah libur panjang ya. Di pertemuan pertama kita di semester genap ini, kita akan membahas tentang perawatan dan perbaikan sistem suspensi pada sepeda motor. Isinya apa saja, langsung kita masuk ke materinya. Oke, apa itu sistem suspensi pada sepeda motor? Sistem suspensi merupakan rangkaian komponen yang memiliki tugas utama untuk menyerap getaran dari roda agar tidak mencapai bodi sepeda motor. Prinsip kerja suspensi sendiri adalah dengan menggunakan material elastis yang memiliki toleransi terhadap tekanan secara tiba-tiba. Dengan kata lain, material yang dipakai pada suspensi ini saat salah satu ujung tertekan secara tiba-tiba, maka ujung lainnya harus tidak berpengaruh atau pengaruhnya lebih kecil. Selain itu, material yang digunakan juga haruslah kuat dan tahan terhadap deformasi akibat gaya tekan yang dikenakan secara terus-menerus. Oleh karena itu, digunakan bahan baja elastis yang dibuat khusus dengan campuran beberapa logam lainnya. Oke, langsung next. Cara kerja sistem suspensi. Cara kerja pegasnya adalah pegas akan membuat getaran yang tinggi menjadi lebih kecil. Beberapa kendaraan menggunakan pegas dan celah atau pitch yang berbeda untuk mendapatkan konstanta pegas yang berbeda. Perbandingan antara beban tambahan dengan jumlah perubahan atau deformasi. Untuk cara kerja peredamnya sendiri, peredam adalah suatu konverter tenaga atau energy converter yang biasanya menggunakan tahanan aliran oli untuk merubah energi kinetik menjadi energi panas untuk keperluan sendiri. Getaran vertikal pada pegas ditekan oleh tekanan aliran oli sehingga getaran akan berkurang. Langsung saja next. Jenis-jenis suspensi pada sepeda motor. Suspensi depan dulu sebelum kita masuk ke suspensi belakang, kita bahas di suspensi depan dulu. Ada jenis bottom link. Bottom link ini terdiri dari yang pertama adalah leading link type. Jenis suspensi depan ini dirancang memiliki pivot link atau lengan ayung menghadap ke arah depan shock absorber dan ditahan oleh leading edge pada garpu. Suspensi ini banyak digunakan pada sepeda motor jenis bebek. Ini biasanya digunakan sepeda jenis cube seperti C70 dan varian-varian lainnya. Oke, next. Nah, yang selanjutnya adalah ada trailing link. Jenis suspensi ini yang dirancang memiliki posisi force atau axle yang didukung oleh link dan shock absorber. Leading link memiliki lengan ayun yang menghadap ke arah belakang. Suspensi ini banyak digunakan pada jenis motor jenis skuter atau Vespa. Next. Yang selanjutnya ada teleskopik. Sistem suspensi ini paling banyak digunakan pada sepeda motor jenis sport, bebek, dan skuter. Suspensi jenis ini bekerja berdasarkan pergerakan turun naik pipa garpu yang mendapat bantuan tekanan pegas dan sebagai fungsi damping atau peredam. Nah, komponennya dapat dilihat. Yang pertama ada top clamp atau flat plate, lalu ada lower brace atau triple tree testing, lalu ada fork tube, lalu ada fork brace, ada fork leg, dan axle. Bisa dilihat sendiri ya untuk komponen-komponennya. Next. Suspensi belakang sepeda motor. Nah, tadi kan sudah dipelajari tentang suspensi depan sepeda motor. Sekarang kita belajar tentang suspensi belakang sepeda motor. Yang pertama adalah swing arm type. Suspensi belakang jenis swing arm ini memberikan kenyamanan dalam pengendaraan serta membantu daya tarik dan kemampuan mengontrol gerakan roda yang baik.
pada umumnya semua sepeda motor ini menggunakan sistem kerja dasar suspensi belakang seperti ini. Suspensi belakang dengan sistem dasar swing arm ini dirancang untuk beberapa jenis, bergantung dari kebutuhan sistem redamnya serta desain dari swing armnya sendiri. Next, ada unit swing type. Umumnya suspensi tipe unit swing ini dipakai pada sepeda motor yang mempunyai penggerak akhir atau final drive memakai sistem poros penggerak. Ada dua jenis tipe suspensi ini, yaitu double suspensi dan monoshock. Apa itu double suspensi dan monoshock? Nah, double suspensi ini jenis yang mempunyai dua peredam kejut yang mendukung bagian belakang frame body dan swing arm. Suspensi ini umum digunakan karena sangat sederhana, proses pemasangannya juga sangat mudah, jumlah komponen yang lebih sedikit, serta mempunyai sistem dasar yang ekonomis. Next. Lalu juga ada monoshock. Jenis suspensi ini mempunyai satu peredam kejut yang mendukung bagian belakang frame body dan bagian swing armnya. Suspensi ini memiliki konstruksi yang lebih rumit daripada yang tadi, tetapi lebih stabil dibandingkan jenis double suspension tadi. Banyak digunakan pada sepeda motor modern yang memiliki tenaga yang besar atau biasa disebut dengan jenis-jenis motor sport. Next. Nah, selanjutnya ada monocross suspension. Suspensi tipe ini merupakan swing arm tetapi memiliki bentuk dan posisi bantalan dari cushion unit yang unik. Sistem monocross suspension ini merupakan hasil penemuan dari Mr. Telken, berasal dari negara Belgia, dan sistem ini dikembangkan oleh Yamaha untuk penggunaan yang praktis pada racing dan mesin sport sebaik mesin jarak jauh. Konstruksi dan cara kerjanya suspensi monocross ini yaitu menyatu pada struktur keseluruhan dari frame, swing arm dan cushion unit. Cushion ini menggunakan gas inert atau nitrogen, lalu oli pegas dan karet sebagai peredam kejut untuk menghasilkan bantalan yang lebih empuk. Next. Adalah perawatan sistem suspensi pada sepeda motor. Suspensi depan. Untuk suspensi depan ini kalian bisa memperhatikan dua bagian penting di bagian atas suspensi dan bagian bawah yang tertutup dengan plastik. Untuk merawatnya sendiri ternyata cukup mudah. Pastikan kalian semua harus bersihkan bagian atas suspensi agar tidak ada kotoran yang menuju ke bawah. Setelah itu pastikan tutup abu atau tutup di antara bagian atas dan bagian bawah suspensi tidak ada debu. Dengan membuka tutup abu lalu bersihkan. Kalau sudah longgar harus diganti karena bisa kemasukan air dan akan merusak sistem suspensi. Oke, next. Untuk suspensi belakang ini caranya adalah bersihkan as atau poros. Pastikan tidak ada debu atau kotoran yang mengerak. Periksa secara berkala karet shock bagian atas dan bawah. Kalau sudah longgar atau sudah oblak, itu harus diganti. Kalau tidak diganti maka bisa membuat hidrolik di dalamnya menjadi bocor. Selanjutnya pastikan juga baut harus selalu bersih karena kalau karatan akan mengurangi daya ayun suspensi belakang. Nah, ini adalah beberapa gejala kerusakan. Gejala kerusakan suspensi terlalu lembut atau terdapat suara. Kemungkinan penyebab dan langkah perbaikannya adalah yang pertama, kekentalan minyak pelumas suspensi terlalu encer. Nah, cara perbaikannya adalah ganti minyak pelumas suspensi sesuai standar.
Lalu kapasitas minyak pelumas suspensi terlalu sedikit. Caranya perbaikannya adalah tambahkan minyak pelumas transmisi sesuai dengan ukuran. Lalu pegas garpu suspensi lemah. Caranya adalah mengganti pegas garpu suspensi jika mulai melemah. Lalu ada suspensi terasa keras. Kemungkinan penyebabnya adalah garpu suspensi bengkok. Langkah perbaikannya adalah memperbaiki atau pres garpu suspensi jika perlu diganti. Jadi sebelum diganti kita harus memperbaiki dulu. Jika masih bisa diperbaiki ya kita perbaiki dengan cara dipres tadi. Jika sudah tidak bisa maka salah satu cara ya harus diganti garpu suspensinya. Lalu kekentalan minyak pelumas suspensi terlalu kental. Nah ini adalah kebalikan dari tadi ya. Kalau tadi kan terlalu encer, nah sekarang terlalu kental. Caranya untuk perbaikannya sama, mengganti minyak rem suspensi dengan sesuai standar. Kapasitas minyak pelumas garpu lebih banyak. Caranya adalah mengurangi minyak pelumas garpu suspensi. Next. Oke, mungkin cukup sekian untuk materi sistem suspensi ini. Misalkan ada yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung ke saya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.